siapa pemilik zakat Kamu kuda? Siapa pemilik zakat kuda? Siapakah pemilik zakat kuda? Jawab. Makanya kamu berarti Siapa nggak usah pemilik zakat ngurusin kuda? alat kelamin. Siapa Alat pemilik zakat kelamin yang kuda? kamu ngurusin ilahi nggak Siapa pemilik zakat disortir, kuda? Jawab. dibahas Siapa sama pemilik zakat Apple. kuda? Siapakah pemilik zakat kuda? Ilahi itu. Stres kamu, stres. Siapa pemilik zakat kuda? Siapa pemilik Stres zakat kamu. kuda? Jawab, siapa pemilik zakat kuda? Siapa pemilik zakat kuda? Jawablah. Pemilik zakat Jelas, kuda jelas. adalah pemilik zakat Kalau kuda bang- adalah pemilik zakat Kalau kuda bahasa adalah Korea, Rabbi Rai ini kan nggak jelas. pemilik zakat Dia kuda adalah pemilik Tapi dia zakat tuh kuda besar tuh. adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. buka kamera kau. Ya, Nora. Selamat siang ya. Salam merdeka ya. Tuhan kau sudah merdeka. Dia sudah menang. Dia sudah ada di Itu surga. masih di itu coba kau ambil salibmu. Loh, Masih nempel dia di dia situ. sudah di surga, Nora. Kau ambil Dia, salibmu masih nempel. dia di telah situ. menyiapkan tempat Kau untuk Nora ambil di sana. dulu salibmu. Ambil dulu Ya. salibmu. Jadi dia pergi ke surga itu untuk Ambil menyiapkan dulu tempat. salibmu. Dengar. Ambil dulu salibmu. Dengar dulu, dengar dulu Nora. Salibmu dulu ambil. Ya oke, tak ambil. Ini Nora ya. Ya. Jadi Itu dia masih sudah ke nyambung. surga, Nora. Dia sudah ke Mana? surga. Mana ke surga? Mana? Aku tengok mana dia di surga? Mana? Dia sudah di surga. Buktinya Masih tuh nempel dia di situ. Nempel. dia buktinya apa? Buktinya dia ke surga itu apa, Nora? Kuburnya dia kosong. Siapa yang curi mayat? Nah, dia sudah naik. Saya Kalau tanya siapa yang ini, curi dengar mayat dulu, Tuhan kamu? kalau ini Nora, bukti bahwa dia itu Saya disalib. bertanya siapa yang mencuri mayat Tuhan kau? Tidak ada yang curi, dia sudah naik ke Saya surga. tunjukkan ya. Tidak ada yang Tunjukkan curi. mayat Tuhan kamu hilang ya. Saya tunjukkan mayat Tuhan kamu Mana? hilang ya. Oke. Ya, dia sudah berangkat ke surga untuk menyiapkan tempat untuk Mbak Nora sama keluarga. Kau menyiapkan tempat. Karena di sana, di rumah Bapakku, kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat. Untuk itulah aku ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu. Itu kata dia, Nora. Iya, Dari saya tunjukkan, saya suamimu, tunjukkan. Diam kau. mertuamu, Diam anak-anakmu kau. nanti sudah disiapkan. Bapak mula. Kau bilang katanya sudah di surga nih.
Kenapa kamu tinggalkan Yesus, Nora? Kedua malaikat itu bertanya kepada Maria, "Perempuan, mengapa kamu menangis?" Maria menjawab, malaikat itu, "Mereka telah mengambil mayat Tuhanku." Sekarang mayat Tuhanmu di mana? Mayat Baca Tuhanmu ayat mana? sebelumnya, Nora. Baca ayat sebelumnya. Mayat Tuhanmu mana? Baca ayat Mayat sebelumnya. Tuhanmu mana? Baca ayat sebelumnya. Tuhanku telah diambil. Nah, sekarang pertanyaannya, mana mayat Tuhanmu? Cepat. Dia di surga. Mana mayat Tuhanmu? Baca dulu ayat Mana sebelumnya, mayat Bang. Tuhanmu? Ayat sebelumnya, Nora, ayat sebelumnya. Mana mayat Tuhanmu? Jawab. Ayat sebelumnya, ayat sebelumnya. Saya minta mayat Tuhanmu mana? Iya, enggak. Kamu baca tadi di surah apa? Injil siapa? Injil siapa? Injil siapa? Mayat Tuhanmu mana? Udah malas aku. Mayat Tuhanmu mana? Mayat Tuhanmu mana? Jawab. Injil Mayat siapa Tuhanmu tadi itu mana? kamu baca? Nora, kamu Mayat baca Tuhanmu mana? kitab itu dari awal sampai akhir, Nora. Jangan Mayat baca satu Tuhanmu ayat. mana? Tidak sama dengan Al-Quran. Ya toh? Mayat Tidak Tuhanmu sama mana? dengan- Jawab. Mayat Tuhanmu mana, Saleh? Mana mayat Tuhanmu? Kok hilang? Di surga. Di mana mayat ada di Sudah sorga? jawab. Saya sudah Mana jawab, mayat dia ada di surga. Di mana Dia mayat sudah ada di naik ke sorga? surga. Dia sudah Mayat naik sendiri. Mayat bisa naik. Untuk Mayat bisa menyiapkan naik. tempat untuk Salesius dan Mayat bisa keluarga, mertua, Mayat bisa naik. kakak, adik, semuanya sudah Mana disiapkan mayat tempat. Tuhanmu? Saya tanya mayat. Saya tanya Ya, mayat ya. loh. Mayat Ya. mana? Saya kan Mana? sudah jawab di surga. Siap? Emang mayat bisa naik ke sorga? Bisa, buktinya Yesus ada di surga. Mayat bisa naik ke sorga? Loh, bisa, buktinya Yesus di surga gitu. Lah, Jadi mayat kamu bisa nggak naik ke percaya? sorga? Loh, kamu Mayat nggak bisa naik ke percaya? sorga? Lah, buktinya dia di surga. Tapi hilang mayatnya. Siapa yang lihat mayat bisa naik Dia ke sorga? hilang karena dia di surga, bukan hilang, dia ke surga. Siapa yang melihat mayat Nah, naik ke sorga? Siapa? Ketika Nora pergi ke kamar mandi, apa di kamar tidurmu kan kosong toh. Berarti Mbak Nora ada di kamar mandi kan? Siapa yang melihat mayat naik ke sorga? Oh, siapa yang melihat naik ke surga? Oke. Ya. Kayak tadi. Tapi tunjukkan. sudah percaya kan toh dia sudah naik ke surga? Tidak. Tidak percaya? Oh. Mbak Nora, dia itu sudah siapkan tempat yang layak untuk pengikutnya. Ya, kalau Nora mengikuti dia, sudah disiapkan tempat di sana, Nora. Sama keluarga, mertua, anak, cucumu. Iya. Semua itu sudah disiapkan. Itu ya. Kenapa Anda keluar dari Kristen, Nora? Kenapa? Siapa yang mempersiapkan Anda tempat di surga? Tidak ada. Moderator, tolong jawab ini yang naikkan dia ini. Moderator, tolong Ya, jawab ya. Tidak ada. Tidak ada yang menyiapkan tempat bagimu. Tidak ada. Kasihan mertuamu, anak cucumu, nggak ada tempat di surga. Tidak ada yang siapkan. Yolah dia nih kan, gilanya Ya. mayat bisa naik ke sorga Ayo. mayat. Ayo balik lagi Nora, balik lagi. Balik Ketemu balik kemana? Yesus. Menyembah Balik mayat. ke Yesus. Menyembah mayat Balik yang ke hilang. Yesus. Ya, balik ke Yesus ya. Iya, menyembah mayat Supaya yang hilang. Anda mendapat tempat di surga. Ya, Menyembah mayat yang hilang kan? di Islam tidak ada yang siapkan tempat di surga, tidak ada. Omong kosong 72 bidadari itu omong kosong. Omong kosong 72 bidadari. Kalau Anda balik ke Yesus, Nora ya, Anda, anak cucumu, suamimu, mertuamu tuh sudah disiapkan tempat. Karena dia sudah mendahului kita. Untuk apa? Menyiapkan tempat. Gitu, Iya, Bunda Nora. Maria di mana sekarang? Bunda Maria di mana? Aduh. Bunda Maria di mana? Bunda Maria di mana? Siapkan tempat itu.
Bunda Maria sekarang di mana? Ada di sorga. Kenapa? Di mana datanya dia di sorga? Ah, Kau buka Yohanes 3. Kau buka Yohanes. dia bersama Dulu Yohanes dia 3. bersama anaknya. Buka Yohanes 3. Kau buka Yohanes 3. Maka dia adalah buka ratu Yohanes. surga. Kau Dia. buka dulu Yohanes 3. Dengar dulu, dia ratu surga. Kau buka dulu Yohanes 3. Baca aja, baca aja, baca. Enggak, kau buka dulu. Saya nggak mau baca. Kau buka Yohanes 3 nomor 13. Coba. Ingat Mbak Noraya, Yesus Kau buka sudah dulu meninggal. Yohanes 3 nomor 13. Kau buka dulu. Kau buka dulu. Kau buka Kalau dulu di cepat. luar Yesus gak ada yang siapkan buka tempat. dulu, Aduh, kamu Ya, tuh. kau buka dulu Balik, Yohanes balik, 3. balik. Balik, Udah, balik. kau buka dulu. Kau buka dulu Yohanes 3. Cepat kau buka. Tidak, saya turunkan kau. Kau buka Yohanes Yohanes 3 nomor berapa? 13. Yohanes 3 ya? Yohanes 3. Ah, ya. Kau suruh saya percaya mayat yang bisa. Ya, sebentar ya. Saya harap kamu nanti kembali lagi gitu loh, itu aja. Ah. Coba Yohanes 3. Yohanes 3 ayat berapa, Nora? 13. Ayat 13. Ya, saya baca ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Nah, pertanyaan saya, siapa yang sekarang ada di sorga? Yesus tuh. Bunda Maria di mana? Ada di Yesus, dia di surga juga. Coba kau baca baik-baik. Sudah ada nggak orang yang di sorga? Itu tadi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Dengar dulu. Tidak ada seorang pun. Kau penipu kau. Selain daripada Dia yang datang dari surga. Penipu kau. Artinya, Tidak ada satu orang pun yang ada di sorga sekarang. Kau bilang ada di sorga Bunda Maria, penipu. Yesus ada di surga. Yesus itu Di mana Dia Yesus di berasal sorga? dari surga. Dengar dulu, dengar dulu. Mana? Dia Mana? berasal dari surga dan kembali ke Yang saya surga. tanya, Bunda Maria di mana sekarang? Dengar dulu, saya baik bicara Yesus. Maria Saya nanti, tanya Bunda nanti. Maria di mana sekarang? Ada di surga. Di mana? Coba kau baca. Tidak ada seorang pun yang ada di sorga sekarang. Kau baik Iya, cerita kau. tanpa penipu. melalui Dia kan toh. Saya tanya Bunda Maria di mana sekarang? Ada di surga karena mengikuti anaknya. Yohanes 3. Coba kau baca lagi. Tidak ada Baca seorang ini, pun yang ini tadi. Tidak tidak ada seorang pun seorang pun yang tak ada seorang pun kan? yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang berasal dari surga. Saya tanya Bunda Marianya di mana? Ada di surga. Mana datanya dia di sorga? Dia ada ini karena Dia kan Di mana? Di mana? tidak seorang Di mana? tidak seorang pun bisa datang Tidak ke seorang surga pun, tidak seorang kalau pun. tidak melalui Yesus. Kalau ada tidak katanya melalui melalui Yesus, Yesus tidak di ada yang sana. datang ke surga. Paham Ada. itu ya? Mana Bunda Maria? Ya. Mayat Bunda Maria hilang juga. Kalau tidak Hilang. melalui Yesus, kalau tidak percaya sama Yesus, tidak bisa masuk surga. Saya Paham tanya itu? Bunda Maria di mana Karena sekarang? Bunda Maria ya adalah bunda daripada Yesus. Maka Dia naik ke surga. Dia ikuti anaknya. Paham Di itu? mana dikatakan di situ Bunda Maria di sorga? Semua orang yang mengikuti Yesus itu naik ke surga semua. Bunda. Halo, Opung Doli, Kristen buka kamera, Islam silakan Ya. turun. Buka kamera saya turunkan. Saya pakai cadar. Jadi gitu Nora ya. Salesius bawa babi, saya nggak mau. Salesius bawa babi. Kenapa kau pakai cadar, Nora? Karena saya mencium ada aroma babi di sini. Enak loh, aroma babi itu enak loh. Saya mencium aroma babi. Udah jawab. Bisa sembuh dari sakit loh. Jawab dulu, saya tanya sama kamu. Siapa yang mengambil mayat Yesus? Siapa Tidak yang ada yang bertanya? ngambil. Siapa yang ngambil? Siapa yang ngambil? Tidak ada yang ngambil Nora. Dia naik ke surga.
Siapa yang ngambil? Saya jawab saya. Untuk menyiapkan tempat untuk Mbak Nora kalau kembali lagi nanti disiapkan sama dia. Kurang apa sih Saya tanya Yesus siapa itu, yang Nora? Ayo. Jangan tanya Kurang saya. apa Yesus itu? Kenapa kamu tinggalkan Yesus, Nora? Ajak Jawab suami, anak-anakmu, mertuamu ajak masuk surga. Jangan mau masuk neraka seperti Maryam 71 itu. Semua masuk neraka katanya. Itu kamu mau ke neraka? Iya Nora. Saya Kamu bertanya mau ke mana neraka? mayat Tuhan? Kamu mau nggak ke neraka, Nora? Mayat Tuhan mana? Saya tanya dulu kamu tuh, kamu mau ke neraka apa mau ke surga? Mayat Tuhan kau mana? Kamu mau ke neraka apa enggak? Maryam 71 itu. Di mana Yesus janjikan Kristen masuk surga? Ayo, Maryam 71 itu semua masuk neraka kata Di mana Maryam. Yesus janjikan Kristen masuk surga? Kamu mau nggak masuk neraka? Masuk neraka. Bapak. Kok kasar kali kau ngomong Nora? Di mana Yesus janjikan penyembah manusia, pemakan babi masuk surga? Di mana? Kenapa kasar ngomongnya? Nggak bisa lembut. Kok kayak preman? Saya bertanya, di mana Yesus menjanjikan pemakan babi masuk surga? Ditanyalah dia. Kaulah. Aku mau tanya kau dulu Nora. Kau jawab dulu, di mana Yesus menjanjikan pemakan babi masuk surga? Pertanyaanmu pun pertanyaan nggak masuk akal. Sekarang saya tanya sama kau. Perintah makan babi itu dari Tuhan atau dari manusia? Nanti ku jelaskan, tetanya kau nggak terima. Sekali lagi saya bertanya, apakah Tuhan yang Musa Enggak, membawa tanya makan dulu. babi? Bagus banget dulu ngomong. Itu apanya temam itu? Jangan dulu kau gas. Lembut dulu, lembut. Oke, tema Slow. saya Tuhan. Oke, tema saya Tuhan berkelamin. Oke, sekarang ku tanya dulu. Islamnya kau Nora? Nih, Kau mau Islam bahas enggak? tema atau mau bahas apa? Enggak, ku tanya dulu. Kau Islam apa enggak? Halo Digul agama apa? Islam silakan turun, Kristen buka kamera. Digul, turun. Halusi dulu pertanyaan kini Nora. Kau Islam apa enggak Nora? Saya Islam. Apa buktimu Islam? Biar kami yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa artinya? Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kapan kau jadi saksi? Pernah kau lihat Allah rupanya? Bersaksi tidak perlu melihat. Emang kau pernah melihat Yesus? Apa arti bersaksi? Saya tanya, apa arti bersaksi? Mengakui beriman kepada Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad Arti utusan Allah. bersaksi, arti bersaksi menurut kamus bahasa Indonesia. Kau ini kesaksian soal tentang kejadian atau kesaksian tentang rohani? Bukan, biar tahu kau agamamu itu palsu. Aku bersaksi tiada Allah. Kau bilang, kapan kau menyaksikan tiada Allah? Kapan kau jadi saksi Rasul? Pernah kau lihat Rasul? Pernah kau lihat Allah? Kotornya minta ampun. Sekarang aku tanya sama kau lagi, emang kau pernah lihat Yesus? Saya nggak ada bilang bersaksi. Terus kenapa kau menyembah Yesus? Percaya. Percaya apa? Percaya Dengan apa? Iman. Percaya dengan iman kalau Yesus Tuhan. Ya. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Kok di mana Yesus? Taunya kau arti iman? Iya, di mana? Kau beriman kepada Tahu nggak? sesuatu yang tidak. Sekarang begini, kau beriman
beriman kepada sesuatu yang dimana orang itu tidak mengaku dia Tuhan, tapi kau mengimani dia Tuhan. Itu kan berarti orang gila. Gila. Kau pun Gila, botol. kau pun akan kuakui Tuhanku kalau kau bisa bangkit dari kematian dan naik ke surga. Buktikanlah dulu Tuhanmu itu. Siapa yang mengatakan Yesus mati? Loh. Di mana Yesus mati? Di lo. Tertulis di Mana Alkitab. Yesus mati? Di Alkitab. Coba tunjukkan sama saya Yesus mati. Gak usah pada kau tunjukkan, udah tahunya kau itu norak. Mana Yesus mati? Mana Yesus mati? Kok mana Yesus mati? Mana Yesus mati? Alkitab Di menulis mana kita mengatakan Yesus mati? Yesus mati di kayu Mana salib. tertulis Yesus mati? Lalu Tulis. dikubur. Pada hari Di ketiga mana dia Yesus bangkit dan naik ke Di mana Yesus surga. mati? Itu buktinya kami punya Tuhan. Kami Di yang mana layak Yesus jadi mati? saksi. Kau saksi apa? Di mana Yesus Saksi mati? Siapa palsu. saksi? Kau saksikan Siapa Tuhanmu saksi tiada Yesus Tuhan mati? selain Allah. Kapan kau Siapa lihat saksi? Allahmu? Siapa Kau saksi? bisa kau jadi saksi. Siapa saksi? Kau saksi palsu kau. Weh, Saksi anjing. palsu. Saya bertanya sama anjing atau sama manusia, babi? Saya bertanya sama anjing atau sama manusia. Siapa saksi yang melihat Yesus mati? Kok kayak anjing aja kau? Saya tanya, siapa saksi yang melihat Yesus mati, anjing? Nora tantrumnya lah. Masa anjing ada di room saya? Tantrum. Masa kok anjing ada di room saya? Anjing itu di kandang, kalau tidak diikat lah, dirantai lah anjing. Kalian aja ada kesaksian rohani, maju ke depan, saya mau bersaksi kesaksian rohani saya kemarin bertemu cahaya mirip Yesus, saya di jama-jama. Tidak tahu. Ya, agama apa bang? Sebelah, namanya SSS, dolar apa itu? Dolar Asia. Ya, agama apa bang? Katolik, Mbak. Ya, Katolik. Silakan abang. Saya bertanya, siapa saksi yang melihat Yesus mati di kayu salib? Oh, berarti lanjut topik yang tadi ya? Tidak, kalau mau ganti topik silakan. Mbak yang host, Mbak yang atur. Tidak, ini ada tema saya Tuhan berkelamin. Tuhan berkelamin. Ya. Kita tarik di Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Menurut Mbak Tuhan berkelamin nggak? Di dalam Islam Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk, abang. Di dalam Islam Tuhan tidak disamakan dengan makhluk. Ya, sebab Tuhan yang menciptakan makhluk, Tuhan tidak mungkin jadi makhluk, abang. Mbak, saya sedikit bertanya. Oke, silakan. Menurut ajaran Islam, manusia pertama itu siapa, Mbak? Adam alaihissalam. Manusia Adam. Terus yang kedua? Yang kedua siapa, Mbak? Yang kedua istrinya. Siapa namanya? Hawa, bang. Hawa. Yang ketiga? Pertanyaannya apa, bang? Iya, yang ketiga siapa? Yang ketiga anak-anaknya, bang. Anak-anaknya. Abang nggak bertanya, Hawa makan babi atau tidak? Babi itu kan haram untuk umat Islam. Ya, sama Tuhannya Yahudi juga mengharamkan makan babi, bang. Yesus tidak makan babi juga. Kurang tahu sih, Mbak, Yesus makan babi atau enggak. Ya, iya, Yesus kan pelaku hukum Taurat, bang. Kau pikir Yesus bagaimana? Tidak makan? Soalnya saya tidak pernah lihat dia makan, Mbak. Ya ngapain kamu lihat, bang? Orang kalian aja juga tidak sejaman dengan Yesus.
Allah juga sejaman sama Muhammad. Loh, tapi perintahnya udah jelas bang. Adakah kami umat muslim memperbolehkan makan babi bang? Nabi Muhammad SAW mengikuti bang perintah Allah dan kami mengikutinya bang. Bagi yang melanggar perintah Allah dia dosa, itu saja. Allah Sekarang yang saya tanya sama menciptakan- kalian, siapa yang memperbolehkan Sabar, kalian sabar. makan babi? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi serta alam semesta ini bang. Serta alam semesta, termasuk hewan juga kan? Iya betul. Muhammad mengikuti perintah Allah. Jangan makan babi. Nabi Muhammad mengikuti perintah Allah. Jangan makan babi gitu. Ya. Kok perintahnya jangan makan babi tapi Allah tetap ciptakan babi? Kan aneh, Mbak. Kalau begitu kenapa Adam dikatakan buah di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah yang ada di tengah taman ini jangan kamu makan? Padahal Tuhan yang menciptakan buah itu. Kenapa dilarang Adam makan, Bang? Sama kan ceritanya kan? Sekarang kamu percaya Muhammad nggak? Enggak, coba Abang jelaskan dulu. Adam kenapa memakan buah di tengah taman itu sebenarnya Bentar sudah dulu. dilarang? Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Allah menciptakan Bang, segala isinya. perintah mengharamkan makan babi, perintah mengharamkan makan babi itu tertulis di dalam Imamat 11 nomor 6 dengan 7, Bang. Coba Abang baca. Bukan hanya di Al-Qur'an, Abang. Itu kan Allah melarang Kenapa dia. Tuhannya Musa mengharamkan makan babi kepada orang Yahudi? Jawab aja dulu, Bang. Kenapa Tuhannya Musa mengharamkan orang Yahudi makan babi? Kenapa, Bang? Padahal Tuhannya Yahudi juga menciptakan babi. Bukankah kalian mengatakan Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang Yahudi menciptakan babi. Terus Tuhan yang Islam beda dengan Iya. Tuhan Yahudi. Kenapa diharamkan makan babi? Enggak. Kenapa Tuhan diharamkan yang- makan babi, Bang? Tuhan orang Islam sama Tuhan orang Yahudi beda. Nih ditanya. Kau tadi bertanya sama saya. Kenapa Tuhan kamu mengharamkan makan babi sementara Dia menciptakan babi? Kalau gitu saya balik bertanya. Kamu belum Bang, jawab. Masih balik bertanya. Kitab Imamat yang kau imani sebagai kitab suci kau, di situ tertulis Imamat 11:6, babi itu haram bagimu. Babi itu haram bagimu. Kenapa kau di situ yang mengimani kitab itu tidak mengikutinya, Bang? Sekarang kau mengikutinya. Kami tidak ada makan babi, Bang. Diharamkan. Pertanyaan saya, kamu mengikuti Muhammad. Muhammad diperintah oleh Allah. Tapi Allah menciptakan babi. Kami tidak ada yang Kau masuk makan akal babi, nggak? Bang. Kamu masuk akal nggak? Ini botol apa tolol ya? Kau yang bodoh, babi. Kau kerudung kiri kanan bungkus semua ke badan. Kenapa kalau saya bungkus? Nah, daripada istri kau ke gereja sana nampak tank topnya, isinya juga dinampakkan. Oi, bodoh otak. Ya iyalah, di mana di gereja Bang, di mana di gereja dilarangan jangan pakai pergi ke gereja tidak boleh pakai BH. Di mana, Bang? Kamu jawab Ada dulu. larangan nggak jauh ke gereja itu? Jangan jauh. Ada nggak larangan? Ada nggak larangan ke gereja? menciptakan segala isinya. Allah menciptakan segala isinya. Muhammad mengikuti perintah Allah, jangan makan babi. Tapi kok Allah bisa menciptakan babi? Masuk akal nggak? Oke, masuk akal lah, Bang. Namanya perintah. Siapa kau mau apa Tuhan? Hah? Masuk Loh, akal. namanya perintah harus diikuti lah, Bang. Namanya perintah harus diikuti. Tapi Tuhan menciptakan Iya, babi. sekarang Bang, anak Abang enggak, sekarang gini, Bang. Ini kita bagus-bagus ya. Anak Ya, Abang ke oke. sekolah atau tidak? Anak Abang ke sekolah atau tidak? Sekolah? Nah, dia pernah nggak dia kelas SD, SMP atau SMA? Kelas Iya, sekolahnya. dia tingkat apa? SD, SMP atau SMA? Oh, sekolahnya bukan kelas, Mbak. Sekolahnya tingkat SD. Iya, SMP. dia SD, SMP tingkat apa dia, Bang? SD, Mbak. SD. SD. Sekarang saya tanya, pada waktu dia ke sekolah, dia pakai pakaian apa, Bang? Pakaian seragam sekolah atau pakaian biasa? Seragam. Loh, kenapa nggak pakai abang pakaian biasa saja? Celana levis, baju kaos atau kemeja. Kenapa, Bang? Karena itu aturan sekolahnya. Nah, berarti perintah kan, Bang?
Wajib orang yang Beda, Loh, contohnya itu beda. perintah apa tidak? Sekarang saya tanya, Contohnya beda. aturan sekolah perintah atau tidak? Beda, contohnya Aturan beda. sekolah perintah atau tidak? Beda, beda. Kamu udah jauh itu contoh. Aturan sekolah perintah atau tidak, Bang? Aturan Aturan sekolah sekolah perintah atau tidak? itu bukan perintah, itu aturan. Nah, aturan itu bukan perintah atau tidak? Bukan. Nah, sekarang saya tanya, ketika aturan itu dibuat, dihimbau atau tidak? Ketika aturan itu dibuat di bawah itu tidak. Dihimbau atau tidak? Sekarang kalau kamu bawa contoh ke sekolah itu mengenai kurikulum. Ketika Kamu di sekolah lain. dikasih tahu gini, anak-anak murid harus menggunakan seragam sekolah. Itu perintah himbauan atau tidak? Contohnya yang jauh, Mbak. Ini dicipta. Longor bang. Seluruh Kalau makan dunia, babi Bang. jangan kebanyakan bang. Ikut tahinya ya bang. Jangan ikut tahinya bang. Abang jadi botol. Memang saya tahu 1 Korintus 4 nomor 10 kau botol karena Kristus. Kita tuh menyembah manusia berkelamin kau jadi botol bang. Ya, abang berkumpul bersama babi bang. Ya, cocok. Sama babi aja di bawah. Aturan itu perintah sama dengan seperti di perusahaan. Perusahaan itu mempunyai peraturan. Yang nama peraturan itu dihimbau kepada karyawannya. Peraturan itu dihimbau kepada karyawannya. Terus siapa kau mau nyuruh anak kau tidak berpakaian seragam sekolah? Siapa kau? Kenapa Tuhan menciptakan babi kalau kau juga diharamkan? Biar melihat kau patuh atau tidak kepada perintah Tuhan. Salah satunya jangan berzina. Kalau kau bilang, kenapa Tuhan larang kami berzina? Kalau kau mau berzina, silakan, gitu loh. Tapi ada perintah. Aturannya kau bilang, Tuhan, kalau kau larang kami jangan berzina, maunya jangan kau ciptakan kami ada kelamin. Begitu kan? Kalau kau tidak mau dilarang untuk berzina, jangan kau diciptakan ada kelamin. Karena kalau kau ada kelamin, otomatis kau punya syahwat. Bilang lagi begini, Tuhan, kenapa kau melarang kami mencuri? Kalau memang mencuri itu dosa, jangan kau ciptakan tangan. Gitu loh. Jadi maksud kau yang pergi ke sekolah itu bukan perintah memakai pakaian seragam sekolah. Ini berpikir dulu secara logik kau. Oh, itu bukan perintah, itu aturan. Ya, aturan. Kok jadi orang kok tidak nalar ya? Astagfirullahaladzim. Tap-tap layarnya saudara muslim, jangan lupa absen-absennya. Halo, siapa ini yang baru masuk? Kalau Kristen buka kamera. Islam silakan turun. Saya tidak mau Islam naik ya. Kita diskusi di sini. Halo Juli. Allahu Akbar. Lagi mandi dia sambil mendengarkan. Astagfirullah. Halo El Nyoman. Apa? El Nyoman ya? Ya. Nyoman. Agama apa, Bang? Ya. Kejawen. Kejawen. Orang Jawa. Ya. Nyoman kok kejawen. Buka kameranya, Bang. Nggak usah gini aja. Buka kameranya, Bang. Bang, buka kamera. Nah, ini ngobrol kan bisa. Ngapain harus buka? Abang telinganya congek ya, Bang. Di room saya wajib buka kamera. Tidak buka kamera saya tendang. Percuma pakai kerudung, omongan kamu tuh nggak sesuai dengan ekspektasi. Masalahnya kamu congek loh, Bang. Kamu baik. Emang kamu orang baik? Saya tidak bilang saya baik. Saya bilang, Bang, di room saya wajib buka kamera. Kau bilang, nggak usah buka kamera, ngobrol aja. Berarti itu kan telingamu tuli. Ya kan sudah. Saya mau diskusi sini bukan sama telinga tuli, Bang. Apa? Buka kamera. Ya kamu Buka. tuli kan? Kerudungmu buka. Nah itu buka. Ngapain kau urus dengan kerudung saya, Bang? Daripada saya nampakkan tete, itu kau bang. Kalau pakai kerudung tapi Kira-kira kalau mama kau keluar pakai BH lebih baik kau lihat bagaimana? Saya bilang
Masa tidak sama orang yang tuli? Saya bilang buka kameranya kita diskusi. Gitu loh. Halo Tuh Agnias. Halo. Tuh Agnias. Ya, halo, selamat sore. Sore. Kristen abang, kalau Kristen buka kameranya abang. Kristen, gak usah malah buka kamera, nggak bisa. Harus buka kamera abang. Oh ya udah, nggak usah lah kalau gitu. Iya. Nah, aja lah. Saya suruh buka kamera. Apa mak? Enggak mak, bentar lagi mak. Tadi aku makan sate, makan burger. Disuruh aku mak sama si Bang Iman mak, disuruh aku mak makan aja banyak-banyak di sana biar tambah gendut katanya. Jadi kakak mau pakai nanti. Halo, aduh ada anak-anak. Halo Kak Juli. Iya. Islam Kristen Kak. Buddha kak. Apa Kak? Buddha. Aku mau. Suara anak-anak Kak. Iya. Buddha. Saya Buddha. Mikir dulu kau deh. Gak boleh ya, harus di Kristen aja atau kayak mana? Bukan, maksudnya ada suara anak-anak Kak. Tuh. Oh, Nanti kita tidak. kenapa ya Kak? Iya. Ini teman tante. Oke. Oke, kakak kalau mau bertanya silakan bertanya, baru nanti langsung di mute. Soalnya anaknya ikut ganggu, tuh kan mau pansos. Ya kenapa? Iya, anaknya gitu loh. Lonte kesetanan. Jangan ngomongin lonte kawan. Lonte duluan masuk surga kata Tuhan kamu. Jangan ngomongin lonte. Ya, setidaknya lonte tahu Tuhan itu tidak mungkin berak. Kenapa ribut? Halo Komar. Kenapa Komar. ribut? Oh iya, iya. Iya, halo. Ya agama apa? Membahas saya Muslim. Oh ya, oke. Ya was-was, Iya, agama sengaja, Mbak, apa? ya. Oke. Was-was silakan buka kamera. Agama apa? Katolik. Ya buka kameranya, Bang. Hah? Buka kameranya. Udah. Ah iya. Silakan. Apa yang disilakan? Ya kamu mau naik ngapain? Malukun. Itu apa ini? Burma Slit Artonang yo. Ya. Asal mana? Gak usah ditanya suku, Bang. Saya nggak suka kalau bicarakan suku, Bang. Saya bukan suku, asal mana itunya kok suku tanya. Iya tidak perlu ditanya itu. Kita bahas tema aja, Bang. Tema apa tema tadi? Lupa aku. Itu baca, Bang. Oh. Iya. Maksud dan tujuan ini maksudnya apa nih, Kak? Ya kita di sini diskusi, Bang. Oh, iya. Mau minta apa saran ya? Siapa lagi telepon ini? Sinaga lagi telepon masuk. Sinaga tiap hari telepon. Tiap menit telepon. Sinaga telepon itu. Sabar lah bilang. Turun katanya. Kau yang turun bilang. Turun. Kau pun juga turun lah kau. Yang kau naik. Ngapain kau naik?
mestinya dia naik? Ngapain dia naik? Halo. Ini apa nih, Bo? Halo Jovin. Ya abang yang di atas. Jovin agama apa? Jovin. Ya abang agama apa bang? Katolik. Katolik. Ya silakan Bang Bo. Namanya BOO atau 8.000 ini? Bo. Ya, Tuhan berkelamin. Terima kita atau mau bertanya Bang? Nah, ini kan Atau Tuhan di sini berkelamin? Kita bahas pertanyaan. Tuhan berkelamin Bang. Kalau pembahasannya, kalau dalam iman Islam Tuhan berkelamin memang nggak ada. Gak ada Bang Tuhan berkelamin. Tuhan tidak bisa disamakan dengan makhluk Bang. Iya, itu keimanan kalian. Nah sekarang saya Kalian tanya. beriman itu. Saya tanya, kalau gitu Tuhan Abang berkelamin? Kalau bilang Tuhan, Tuhan tidak berkelamin. Itu jelas. Nah yang berkelamin siapa Bang? Yesus. Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia Tuhan dan manusia. Iya, Tuhan juga kan? Iya. Berarti dia berkelamin. Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Abang baca Kolose 2 nomor 9 Bang. Jasmani Yesus kepenuhan Tuhan Bang. Tubuh Yesus kepenuhan Tuhan. Salah satu anggota tubuh adalah kelamin Bang. Apakah Tuhan Anda berkelamin? Ya seperti saya bilang tadi, iman kami mengimani Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Tubuh manusia Yesus Tuhan juga tidak? Ya kan sudah dibilang tubuh. Ya tubuhnya Tuhan juga tidak? Iya. Ya, berarti salah satu anggota tubuh kan adalah kelamin. Betul. Nah, jadi Tuhan berkelamin atau tidak? Kalau Anda bilang Yesus, ya tentu berkelamin. Ya kan Tuhan Anda Yesus. Iya. Ya udah berkelamin apa tidak Tuhan Anda? Kalau diomongin bolak-balik, iman Anda saja sudah mengatakan. Jawab aja Abang, Tuhan Anda berkelamin atau tidak? Kok ribet kali menjawabnya gitu loh. Kalau bilang Yesus iya. Ya udah, sekarang saya bertanya, fungsi kelamin buat Tuhan untuk apa, Bang? Kalau untuk Yesus sendiri ya seperti manusia. Ya fungsi Andainya- kelamin untuk Tuhan untuk apa, Bang? Ya fungsi kelamin untuk manusia untuk apa? Saya tidak tanya, loh manusia ini Tuhan atau bukan? Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Tuh, tadi enggak Bang, kamu konsisten dengan omongan kamu. Kamu mengatakan tubuh Yesus adalah Tuhan. Salah satu anggota tubuh adalah kelamin. Fungsi kelamin buat Tuhan apa, Bang? Kok kamu lari ke manusia? Nah, Yesus Tuhan atau bukan? Dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Nah, 100% Anda- Tuhan, dia sabar, kan memiliki sabar, dia kan memiliki kelamin kan? Anda tidak bisa mengoreksi Tuhan. Itu masalahnya. Saya harus bisa koreksi karena Tuhan Anda Tidak bisa dikoreksi. Anda Loh, siapa? sekarang saya tanya, Tuhan Anda makan tidak? Tuhan Anda makan tidak? Yesus makan. Tuhan Anda minum? Yesus makan, minum. Kalau dia tidak makan, dia mati nggak? Menurut Anda masuk akal tidak 40 hari berpuasa tidak makan dan tidak minum, apakah dia mati? Kamu jawab apa? Iya, itu jawabannya. Dia Menurut mati Anda nggak? masuk akal tidak manusia Dia mati 40 nggak? hari Dia 40 sebagai makan? Iya. Yesus kan Tuhan. Dia mati nggak?
Ya Anda membahas tidak makan tadi. Saya jawab dia 40 hari 40 enggak makan sama sekali. Anda mau bilang apa? Dia lapar tidak? Tentu lapar. Lapar. Jadi Tuhan lapar. Iya, Yesus lapar. Tuhan lapar. Saya tidak tanya Yesus, saya tanya Tuhan. Oh, Tuhan tidak. Loh, tapi Yesus bukannya Tuhan. Ih, Anda ini bagaimana? Loh, enggak, kau yang Sabar, bilang. Anda ini seperti mau ngereksi ikan yang berjalan di daratan. Ya jelas Tuhan nggak Anda bisa Ya, toh kita dikoreksi. suka ikan. Tuhan loh. Anda bisa dikoreksi. Tuhan Anda bisa dikoreksi karena Tuhan Anda adalah manusia. Manusia bisa dikoreksi, Bang. Iya. Presiden aja sudah sekelas presiden, pemimpin negara aja bisa dikoreksi. Jadi kamu membuat Tuhan kau nggak boleh dikoreksi, sementara Tuhan kamu jadi manusia gitu loh. Lucu Anda. Apa salahnya menjadi manusia? Lucu Anda. Nah, kalau kamu tidak merasakan tidak ada salahnya jadi manusia, ya Iya. udah kamu harus siap Tuhan Anda bisa dikoreksi. Iya. Ya udah, kenapa kau bilang kau kenapa mengoreksi Tuhan? Ya karena pertanyaan Anda diulang-ulang, sudah saya jawab diulang-ulang. Lah, Tuhan kamu aja merendahkan diri loh. Sekarang saya tanya sama kamu, Bang. Kau harga dirimu bisa direndahkan tidak? Seperti apa contohnya? Gak usah seperti apa contoh. Abang tahu harga diri yang direndahkan seperti apa. Kamu Seperti mau apa nggak harga contohnya? dirimu direndahkan? Iya, ini kan pembahasan Tuhan. Seperti contohnya. Loh, kamu jawab aja. Kamu Enggak, jawab aja, Bang. Pertanyaanmu aneh. Kamu mau nggak harga dirimu direndahkan? Jawab aja gitu loh. Direndahkan seperti apa? Astagfirullah, kamu tahu nggak merendahkan harga diri seperti apa? Ya seperti apa? Contohnya. Kalau kamu Ya bilang seperti kau dihina, merendahkan, iya, kau dihina-hina, seperti kau merendahkan dikatakan diri kepada miskin, setan. kau dikatakan Sabar. lapuk. Sabar. Seperti Anda merendahkan diri kepada setan, saya tentu tidak akan Nah melakukan itu. sekarang saya tanya sama kau, Tuhan kau sendiri direndahkan, menurut kau baik atau tidak? Kalau untuk merendahkan diri kepada setan tentu tidak. Loh, Itu yang harus saya koreksi. dia merendahkan diri kepada manusia itu baik. Seperti yang dikatakan manusia itu adalah bentuk sempurna dari Saya Tuhan. bertanya, Tuhan kau merendahkan diri di hadapan manusia, menurutmu baik? Kalau Yesus iya, kalau Tuhan tidak. Tuhan merendahkan dirinya, menurut kau baik? Kalau Yesus iya, kalau Tuhan tidak. Lah Yesus Tuhan atau bukan sih sebenarnya? 100% Tuhan dan 100% manusia. Di dalam diri Yesus ada Tuhan tidak? Tentu. Nah, ketika Tuhan kau merendahkan dirinya, itu baik atau tidak? Ya tergantung kata saya tadi dalam hal apa dulu. Kalau dalam hal merendahkan diri kepada Tahu saja setan dulu. tidak. Ya tentu Menurut pertanyaan Anda kau, aneh. Tuhan yang merendahkan dirinya sabar, baik atau tidak? Anda ini memaksakan suatu hal yang harusnya tidak boleh. Tuhan kau merendahkan diri, kau baca Bible kau. Makanya, saya minta Kristen, Bibelnya jangan diketekin saudaraku. Akibat kau jepit apa kau kayak begitu jadinya. Kamu. Abang agama apa, Bang? Non Muslim. Muslim? Ngapain Muslim naik, Abang? Non. Abang jawab aja, saya Kristen, Katolik atau Protestan, gak usah bilang non Muslim, Abang. Anda Katolik atau Protestan? Klik. Katolik, ya. Mau tanggapin yang tadi silakan. Apakah Tuhan Anda berkelamin? Katolik. Iya, apakah Tuhan Anda berkelamin? Ini tema saya, Bang. Anda bertanya seperti itu. Ya, saya bertanya kepada Ini kan Anda. tema Anda saya, berkelamin? Bang. Tuhan Anda berkelamin? Ya, makanya saya bertanya kembali. Ya, makanya saya bertanya kembali kepada Anda. Anda berkelamin? Allahu Akbar. Saya bertanya kepada Anda, apakah Tuhan, tadi kamu sudah dengar jawaban saya, Tuhan saya tidak bisa disamakan dengan makhluk. Mau ke babi, mau ke anjing, mau pergi ke manusia, ke pohon, tidak bisa Tuhan saya. Karena Tuhan saya menciptakan makhluk, Tuhan saya tidak bisa disamakan dengan makhluk. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Anda apakah berkelamin?
Ya saya bertanya kepada Anda berkelamin apa enggak? Saya punya kelamin bang. Fungsi kelamin saya sama, satu, mengeluarkan air seni. Kedua, mengeluarkan haid. Ketiga, untuk dibuahi oleh suami saya. Keempat, untuk mengeluarkan anak kalau saya hamil. Nah pertanyaan saya, Tuhan Anda berkelamin? Ya berkelamin. Apa fungsi kelamin buat Tuhan? Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Silakan, saya kan bertanya, apa fungsi kelamin buat Tuhan? Itu membuat identitas sebagai manusia. Identitas. Dia Saya lahir tahu bang, kalau yang punya tititnya panjang, ada punya 2 biji jakar, itu adalah laki-laki bang. Perempuan bukan punya titit bang. Saya tahu itu bang. Saya bertanya, fungsi kelamin buat Tuhan untuk apa abang? Oke, saya jelasin. Tenang aja, tenang dulu, Silakan. tenang. Oke, karena Anda kan keinginan daging. Jangan merokok, Bang Sitio, jangan merokok dulu bang. Itu jangan merokok, nanti kena PL saya. Karena Anda kan Ya. keinginan dagingmu terlalu tinggi. Karena Tuhan saya kan nggak ada keinginan daging untuk membunuh. Saya tidak tanya keinginan daging abang. Saya tidak perlu tanya keinginan daging. Yang saya tanya, apa fungsi kelamin buat Tuhan? Ya makanya ini saya menjelaskan. Kamu tahu bahwa dia mempunyai jenis kelamin, tapi dia bisa membunuh keinginan dagingnya untuk tidak bisa menggunakan jenis kelaminnya untuk memperbaiki. Ya, di mana? Di mana? Loh, sekarang saya tanya, Yesus 100% manusia bukan? Dia diturunkan menjelma sebagai manusia, tapi Saya bertanya, dia 100% manusia bukan? tidak anut. Dia 100% Saya manusia. bertanya sekali lagi. Iya, 100% Apakah manusia. Yesus 100% manusia? Yes. Ya, 100% itu apakah sempurna atau tidak yang namanya 100%? Sempurna sebagai manusia. Ya, apakah kau 100% manusia? Yes, ya kamu juga iya toh. Ya, apakah kau memiliki syahwat? Karena saya masih punya kayak hawa nafsu, makanya saya Saya bertanya, apakah kau masih punya syahwat? punya. Nah, berarti kamu 100% manusia betul. Nah, Iya. ketika kau mengatakan Yesus 100% manusia, apakah Yesus punya syahwat? Karena dia diutus di sini untuk bukan. Saya tanya, apakah Yesus punya syahwat? Ya punya. Punya, dia punya birahi. Apa fungsi kelamin bagi Yesus? Tapi dia tidak menggunakan itu pakai akal Saya joroknya dia. bertanya, saya tidak. Ya, Kamu saya tidak menjawab. bisa menjelaskan di mana saya datanya Yesus tidak, di mana datanya Yesus tidak memiliki syahwat? Di mana? Saya menjawab. Ya, Oke? silakan. Saya menjawab. Ah, Nah, ya. Ah. dia lahir ke bumi ini sebagai manusia, tapi pemikirannya corongnya buat kita. Dia datang untuk menebus dosa semua Oke, umat manusia yang ada di abang, muka bumi yang abang, berdosa. abang, Jadi saya tanya dia sama abang. waktunya Abang dia pernah sebagai naik? anak cucunya. Oke, sebentar. Abang pernah naik kuda tidak? Abang pernah lihat delman tidak, bang? Ya, pernah naik kuda? Oke, yang abang naiki kuda jantan apa kuda betina? Ya dua-duanya. Yang biasa ditunggangi oleh orang itu kuda jantan apa kuda betina? Jangan abang menipu, bang. Kuda betina Kalau tidak menurut- pernah dipakai untuk ditunggangi. Bohong kali kau, bang. Kalau Yang biasa ditunggangi itu kuda jantan apa kuda betina? Yang biasa dipakai untuk delman, kuda betina apa kuda jantan? Jangan apa, bang? Jangan berbohong kau. Dua-duanya dipakai. Di mana orang delman memakai kuda betina, bang? Ya, Penipu kali kau. Menipu kau. Kamu belum ke Jogja ya? Lihatin sana di Jogja Malioboro sana. Tidak pernah kuda dipakai untuk betina tuh untuk menunggangi. Tidak pernah. Karena betina itu kekuatan tubuhnya tidak sama dengan jantan. Penipu kali kau. Penipu kali kau, bang. Penipu kau.
Nah sekarang untuk menggarap, saya tanya dulu, untuk menggarap sawah itu yang dipakai kerbau jantan apa kerbau betina? Dua-duanya. Oh walah. Botolnya minta Sama di ampun. situ. Kamu Botolnya minta ampun. Botolnya kau minta ampun. Lah, sekarang saya tanya, Yesus menyuruh dua muridnya mengambil keledai betina untuk ditunggangi. Sejak kapan yang namanya ditunggangi itu adalah keledai betina? Yang menyuruh siapa? Yesus. Jangan sok tahu lu. Ih, kau nggak baca Bible kau ya? Emang kamu lihat? Oke, saya bacakan Coba datanya tunjukin gimana, Bang? dalilmu. Ada- Oke, dia nggak tahu kalau Yesus dia itu ngambil keledai. Nih, buka, Jangan Bang. kamu sini. Asal mau ceplak aja tapi nggak tahu. Sok tahu lo. Oke, dia bilang saya so tahu ya. Ini menampak kali lah. Makanya saya bilang Kristen ini jangan diketekin, bilangnya Bang. Kristen jangan diketekin ya Bang ya. Nah, ketika Apa tuh? Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus Apa? menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Tuhan kau menyuruh ngambil keledai betina. Ngambilnya di mana? Botolnya minta ampun. Jadi surat apa tuh? Ini loh di dalam ini kau buka Matius Jangan- 21. jangan Matius 21 kau buka dulu. Ada. Kau buka sekarang. Kau buka sekarang Matius 21. Terus kamu baca dulu. Enggak, kau buka Bacain dulu dulu. sekarang. Kau buka dulu sekarang. Kau buka sekarang Matius 21. Cepat kau buka. Kau bilang enggak ada. Kau buka sekarang. Kau buka sekarang. Nggak ada yang ditulis kayak gitu. Kau buka sekarang. Jangan mencari kelemahan keyakinan orang Kau dan buka sekarang. Tuhan kau menyuruh dua muridnya mengambil keledai orang. Kau buka sekarang. Buka sekarang. Suruh Nggak istri kau ada. tuh ngambil kitabmu. Suruh istri kau buka. Nggak ada. Coba Matius 21. Bilang sama istrimu. Matius 21. Coba bilang ada. sama istrimu buka dari apa? Google. Matius 21. Suruh istrimu buka. Kamu sebenarnya iblis apa manusia? Saya tanya. Suruh dulu istri kau buka Matius 21. Kau nggak ada Bible di situ. Saya tanya kamu dulu. Kamu sebenarnya Kau nggak iblis ada apa Bible di manusia? situ. Kau nggak ada Bible di situ. Kau nggak ada Bible. Kamu sebenarnya iblis apa Suruh manusia? istri Saya tanya. istri kau buka Matius 21. Saya suruh dia baca. Suruh istri kau Kamu buka. siapa? Kau berani kau. Kamu ini siapa? Kau Kamu ini bilang siapa? katanya tidak ada di dalam Bible kau. Suruh dulu istri kau buka. Kenapa malu? Kamu ini siapa? Malu kau. Malu Tanya. kau ternyata Tuhan kau nyuruh orang ambil keledai. Malu kau. Suruh istri kau buka. Kenapa malu? Istri kau buka. Enggak Loh, dong. kau bilang katanya saya jangan Nggak ada sembarangan. yang malu. Suruh istri kau buka. Saya tanya kamu siapa? Saya Atau tanya tidak kamu suruh istri siapa? kau di Amsal 8 aja lah. Memuaskan birahi sama laki-laki lain. Istri kau Ya, kamu cocok. itu. Loh, Amsal 8, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Suruh istri kau baca dulu itu. Suruh istri kau baca. Kamu itu. Suruh istri kau baca. Suruh istri kau baca. Ayo istri kau baca. Kau baca. Lalu istri kau baca. Malu. Kamu orang bohong kurang Malu kerjaan. istri kau baca. Malu. Nih. Istri kau baca ini. Mana istrimu? Mana istrimu? Mana istrimu? Mana istrimu? Mana istrimu? Mana istrimu, weh? Suruh istrimu ke sini. Ngapain? Kenapa istrimu kamu ke sini? Mau Istrimu ngapain? suruh baca ini. Ini. Istrimu suruh baca ini. Istrimu suruh baca ini. Nih. Oh, nih. Istrimu suruh baca ini ya. Nih. Nih ya. Terus mau ngapain coba? Sekarang gini. Ya Sekarang gini. istrimu kan suruh membaca. Terus kalau sudah puasa terus ngapain? Istrimu suruh baca. Enggak, kamu dengar aku dulu. Istrimu Terus suruh kalau dibaca baca. terus ngapain? Lah Wih. kan katanya di situ marilah kita memuaskan. Suruh istrimu memuaskan birahi.
Nggak tahu kau? Kan itu kan cuma membahas kelamin, kepulauan. Nih, Ya, suruh istrimu elah, baca ini. otakmu itu loh. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Apa katanya? Menikmati asmara? Kamu Karena dengar dulu. suamiku tidak di rumah. Suruh istrimu, baca ini dulu. Mana binimu? Mana binimu? Suruh baca tuh. Karena kamu kesepian, makanya kamu membahas baca. kelamin. Baca. Kamu kesepian, makanya kamu membahas alat kelamin. Kepulauan. Lo. Baca. Suruh baca istrimu, nggak mau kau. Suruh baca binimu. Hei, Kalau kamu kesepian. binimu suruh baca binimu. Binimu suruh baca. Kau suruh baca. Binimu nggak tahu kau. Alat kelamin, membahas alat kelamin. Loh, yang bahas alat kelamin siapa? Yang bahas alat kelamin siapa? Untuk menunjukin itu kan membahas alat kelamin. Loh, itu kan yang bibir kau. Bibir kau membahas kelamin gitu. Bibir kau membahas kelamin nih, saya tunjukkan lagi. Nih, saya tunjukkan lagi. Nih, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana, nih, apa di sana dikatakan? Di sana susunya dijamah-jamah. Dan apa lagi katanya nih? Apa lagi katanya nih? Nih, apa lagi katanya? Dada keperawanannya dipegang-pegang. Nih. Ini kau punya Bible ini. Bible kau ini. Bible kau nih. Lo kau buka. Coba buka Yeskel 23. Berani nggak? Suruh istri kau buka. Istri kau buka. Istri kau buka. Suruh istri kau buka. Nggak berani kau. Menjelma kamu, jadi kamu Coba menjelek-jelekan suruh orang istri yang kau buka. itu. Suruh istri kau buka. Kau suruh istri kau buka. Jadi kalau kamu Suruh kesepian istri itu kau jangan buka. membahas alat kelamin. Karena Loh, seperti yang ini membahas nih. itu sekarang saya tanya. Yeskel 23 itu kitab siapa? Yeskel 23 kitab siapa? Kitab saya. Di sana Kitab saya. susunya dijamah-jamah, dada keperawanannya dipegang-pegang. Saya bertanya, itu susu apa yang dijamah-jamah? Dada Mau keperawanan apa diapain? yang dipegang? Terus Jawab mau aja. diapain coba? Jawab aja, saya bertanya sama kamu. Kok saya bertanya? Nih, saya tunjukkan lagi ya. Terus mau diapain? Terus mau diapain Nah, sama ini kamu? saya mau bertanya ini aja. Ini aja saya bertanya. Ini saya bertanya. Ini ya. Ini saya bertanya. Ia birahi kepada kawan-kawannya yang bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Siapa pemilik zakar kuda itu? Ayo, siapa yang punya zakar kuda itu? Jawab. Karena kamu birahi, makanya kamu bersundal di situ. Loh, itu kitab siapa Yeskel? Kitab siapa? Kitab siapa? Kamu yang Yeskel. birahi. Kamu yang birahi. Suruh istri kau baca Yeskel 23 ayat 20. Itu siapa punya zakar seperti zakar kuda? Jawab. Stres. Zakar kau kayak zakar kuda. Jawab. Yang saya baca tadi kitab siapa? Udah birahi, Itu kitab stres. siapa? Itu yang saya baca kitab siapa? Kitab saya. Kitab kau. Kitab kau. Mau diapain? Mau diapain sama kamu? Mau diapain? Saya tanya. Mau diapain? Mau diapain sama kamu? Kalau Sekarang belum, saya tanya sama kau. Kamu yang birahi. Siapa pemilik zakar Kamu kuda? yang- Siapa pemilik zakar kuda? Siapakah pemilik zakar kuda? Jawab. makanya kamu birahi itu Siapa nggak usah pemilik zakar ngurusin kuda? alat kelamin. Siapa Alat pemilik zakar kelamin yang kuda? kamu ngurusin birahi nggak Siapa disok pemilik zakar sendiri, kuda? udah Jawab. dibahas Siapa sama pemilik zakar Bible. kuda? Siapakah pemilik zakar kuda? Birahi itu. Stres kamu, stres. Siapa pemilik zakar kuda? Siapa pemilik Stres zakar kamu. kuda? Jawab, siapa pemilik zakar kuda?
kuda? Jawablah. Pemilik zakar Lah, kuda nggak jelas. adalah pemilik zakar Kalau kuda bang- adalah pemilik zakar Kalau kuda bahasa adalah orang birahi ini kan nggak jelas. pemilik zakar Dia kuda adalah pemilik tapi dia zakar tuh kuda ngejar adalah kelamin yang dikejar terus. loh, kelamin siapa yang bicarakan kelamin di situ? Ayo, siapa yang mencatatkan Kamu kan kitab birahi. zakar? Kitab siapa Kamu kan yang birahi. mencatatkan tentang zakar? Kitab siapa? Kamu kan birahi, Membicarakan jadi zakar. bahasnya kelamin. Kitab siapa yang membahas tentang zakar? Ya kamu kan birahi, makanya kamu membahas tentang kelamin. Goblok. Kitab siapa yang membahas tentang perzakaran? Lah kamu yang percakapan, makanya kamu membahas itu. Lon. Kitab siapa yang membahas tentang perzakaran? Lah, aku belum selesai bertanya loh. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.